Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara bacaan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa sebelumnya saya telah membahas perkara hukum belajar ilmu tajwid dan bagaimana hukum membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid. Jadi ada dua perbedaan. Hukum belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Kalau hukum membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Untuk hadirin sekalian yang belum sempat menonton video sebelumnya mengenai pembahasan ilmu tajwid dan hukumnya serta dalilnya, monggo ditonton terlebih dahulu. Singkat saja, dan selanjutnya kenapa kita perlu betul-betul ini bahas masalah surat Al-Fatihah. Walaupun kayaknya sering kita baca setiap hari 5 kali minimal, dalam satu hari satu malam itu 5 kali, karena ini bagi orang yang melaksanakan fardu sholatnya saja, belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Walaupun hal demikian, kayaknya banyak di antara kita ataupun sebagian dari kita yang belum tepat dalam pembacaan pengucapan surat Al-Fatihah ini sendiri. Dan ini masalah hukum ilmu tajwidnya ya, membaca Al-Quran, karena Al-Fatihah ini termasuk daripada Al-Quranul Karim. Tetapi masalah di bidang ilmu fikih juga, terutama dalam sholat, surat Al-Fatihah ini termasuk daripada rukun sholat. Apa itu rukun? Rukun itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan ketika sudah dimulainya pelaksanaan sholat tersebut. Salah satu dari jumlah rukun dari rukun sholat itu adalah surat Al-Fatihah. Dari 17 rukun sholat itu diantaranya adalah membaca surat Al-Fatihah. Dari 17 itu terbagi menjadi 3 rukunnya. Ingat, ada namanya rukun qalbi tentang hati, yaitu pembacaan niat. Tentang niat itu termasuk daripada rukun qalbi. Ada rukun qauli, rukun ucapan. Rukun ucapan ini seperti halnya surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Dan ini wajib kedengaran oleh telinga kita sendiri, tetapi tidak berlebihan ya, sehingga akan mengakibatkan terganggunya makmum yang lain di samping kita. Dan selanjutnya adalah rukun fi'li, yaitu perbuatan seperti ruku, tumaknina, i'tidal, sujud, dan duduk iftirash. Itu adalah salah satu contoh daripada rukun fi'li. Baik, kita di sini selanjutnya akan membahas tata cara pembacaan surah Al-Fatihah yang baik dan benar, terutama apalagi kita sebagai imam posisinya. Karena imam itu adalah pemimpin dalam sholat. Kalau seorang imam, tata cara pembacaannya jangan berbeda huruf terlalu jauh. Lagi berbeda penyebutan harokat ataupun tasydidnya saja, harokat tasydid ataupun harokat fathah, kasrah dan sebagainya, itu sedikit keliru, itu akan mengakibatkan tidak sahnya dalam pengucapan surah Al-Fatihah. Jikalau kita dalam pengucapan surah Al-Fatihah tidak sempurna, lalu bagaimana kita akan memenuhi syarat daripada rukun sholat tersebut, sehingga mengakibatkan sholat kita tidak sah. Itu baik, di mana saja yang kekeliruan bacaan daripada imam yang sering kita dengar, yaitu dari
Kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di mana letak pertama? Pertama adalah ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Banyak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pakai H besar, bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, pengucapan antara hak kecil dan hak besar. Yang benar itu pengucapannya dengan memakai huruf hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Suaranya di luar, bukan. Manirrahim. Nah, pengucapan ar-rahim ini lagi-lagi ada mengucapkan dengan huruf hak besar, nirrahim, dan juga bukan nirrahim, tetapi ada yang lebih patah lagi, mengubah huruf bismillahirrahmanirrahim, yang aturannya hak kecil diubah menjadi ya, huruf ya mematikan ya lagi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang keliru. Itu ya. Selanjutnya alhamdulillahi rabbil ngalamin. Nah, ini nggak tahu karena memang sebabnya kenapa, apa karena memang logatnya atau kena sebab apa, tetapi perlu diingat walaupun kena logat, ketika kita terus berusaha ikhtiar mungkin ikhtiar sedemikian mungkin ya, tetap kita harus mengubah daripada logat kebiasaan kita. Ya. Alhamdulillahi rabbil di sini pakai ain, alamin. Bukan alamin pakai alif. Rabbil alamin. Nah, bukan pakai alif. Ada juga rabbil ngalamin. Nah, pakai nga, bukan a, atau bukan a yang dipakai, tetapi pakai nga ataupun a, alif tadi. Ya, ini salah satu kekeliruan daripada membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim, dibaca ar-rah pakai hak besar. Nah, ini hak kecil diganti dengan hak besar. Ar-Rahmanir-Rahim, nirrahim, atau diganti dengan huruf ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini ayat yang ketiga. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Ada yang membacanya seperti Maliki Yaumiddin, tidak ditasydidkan. Gunanya harokat tasydid ini adalah untuk apa? Mendobelkan huruf. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah double hurufnya. Kayak contohnya ana ditambah huruf n satu lagi jadi anna, bukan ana. Begitu juga dengan yaumiddin, bukan yaumidin, karena di sini ada harokat tasydid. Nah, ini selanjutnya yang keliru. Selanjutnya ini yang lebih sering kita dengar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dalam pengucapan huruf ya, tasydid ya-nya ini, pada harokat tasydidnya ini, iyyaka na'budu wa iya, tidak ditasydidkan, tidak didobelkan bacaan ya-nya tadi. Iya dibaca iya. Nah, karena apalagi faktor terburu-buru bacaan tadi, boleh nada kita cepat tetapi tetap menjaga daripada ilmu tajwid itu sendiri. Contoh, saya bedakan nada yang cepat ataupun yang santai. Yang nada santai, iya, iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap menjaga panjang pendeknya ilmu tajwidnya, walaupun santai. Ada juga cepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap menjaga harokatnya, panjang pendeknya, walaupun nadanya juga cepat. Ya, bukan berarti ada pengecualian, nggak apa-apa dong kalau nadanya cepat, dengan tidak memakai ilmu tajwid, hukumnya nggak apa-apa. Tidak demikian rupa ya. Selanjutnya, ketika menyebutkan na'budu, dia malah mengucapkannya na'budu, bukan pakai ain dia, tetapi malah pakai alif. Ini salah. Iyyaka na'budu. Tapi kebanyakan ataupun di antara kita membaca iyyaka na'budu, bukan kana budu. Nah, ini ya. Dan selanjutnya pada huruf dalnya dipanjangkan. Lagi-lagi dipanjangkan. Kesalahan dari kita, di antara kita. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, entah ini mungkin karena faktornya hafal mulut saja, hafal lisan saja, atau karena memang terburu-buru, ataupun bahkan memang karena ketidaktahuan kita tentang ilmu tajwid itu sendiri. Tuh, yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, lagi-lagi mengucapkan mustaqim, al-mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini pakai huruf qaf, bukan pakai huruf kaf. Mustaqim, al-mustaqim. Tuh, bukan memakai huruf kaf ya. Lihat di sini ada tulisannya, ada hurufnya memakai huruf qaf, bukan memakai huruf kaf. Dan di ujungnya memakai huruf mim, bukan memakai huruf nun. Ada orang membaca, bahkan mohon maaf, dari santri kita sendiri membaca ihdinas siratal mustaqim, pakai nun ujungnya, pakai n, bukan pakai mim. Ini salah sebenarnya. Maka daripada itu, sebelum kita terbiasa ke depannya sampai kita berlanjut usia, harus sekarang terbiasakan, harus diubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang pas. Apalagi memang kita seringnya ditunjuk sebagai imam di hadapan masyarakat. Selanjutnya ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi. Nah, lagi-lagi membacanya dengan siratal. Nah, kalau ada harokat tasydid, perlu diingat, apabila ada harokat tasydid ada pada huruf hijaiyah, maka ada dua faktor, ada dua cara pembacaannya. Kalau harokat tasydidnya ada pada huruf nun dan mim, maka cara pembacaannya dimasukkan bunyinya kepada huruf nun dan mim tersebut serta ditahan bacaannya. Contoh, saya ambil contohnya di sini. Inna, ataupun wa amma. Wa am itu sudah masuk ke huruf mim, lalu kemudian ditahan. Wa am, nggak boleh wa amma dimasukkan saja pada huruf mim tapi tidak ditahan, tidak boleh itu. Ini yang pertama, ada pada huruf nun dan huruf mim. Selain daripada harokat tasydid ini pada huruf nun dan mim, maka sisanya jangan ditahan bunyi suaranya. Cukup dimasukkan saja kepada huruf yang bertasydid tersebut. Contohnya salah satunya adalah siratal ladzi, yaitu huruf lam yang bertasydid. Nah, cukup dengan bacanya siratal ladzi. Tidak boleh siratal. Nah, seperti itu.
Siratal ladzina an pakai alif bukan pakai ain. Na'an'am. Nah, ada lagi ini kejadian pada santri kita bukan na'an'am tapi na'an'am. Dua-duanya memakai huruf apa? Memakai huruf ain. Ini salah. Nah, lagi-lagi dari sekarang harus kita mohon kita bersama-sama untuk memperbaiki daripada bacaan surah Al-Fatihah ini. Karena surah Al-Fatihah ini sudah kita sampaikan tadi baik dalam masalah hukum ilmu tajwid ataupun bahkan dalam rukun sholat ilmu fikihnya. Lalu seperti apa cara pembacaan siratal ladzina an'am? Siratal ladzina an'am. Pertama alif an, lalu kemudian pakai ain. A. Bunyi huruf alif kata guru saya di pondok adalah dengan meluruskan 3 jari kita lalu kemudian kita masukkan ke mulut kita. A, maka itu sudah sempurna bacaan huruf A kita, kena terbuka suaranya. Diberdirikan ya, 3 jari ini bukan bukan ditidurkan, bukan diluruskan seperti ini. Ya sama halnya A, tidak terbuka mulut kita. Itu cara praktek pembacaan huruf alif. Siratal ladzina an. Lalu kemudian bukan pakai alif lagi, pakai ain. Am ta'a, pakai ain juga. Alaihim, pakai ha besar. Alaihim, bukan alaihim. Bukan pakai alif, pakai ain. Alaihim. Tuh. Nah, lalu kemudian ada juga yang selanjutnya bacaan seperti ini. Ghairil maghdubi. Dibaca dengan ghairil Gha-nya dipantulkan suara ataupun bunyi huruf ghainnya. Padahal sudah jelas sudah kita ketahui bahwa huruf qalqalah itu ada 5. Ba, jim, dal, ta, qaf. Yang dikumpulkan menjadi kalimat baju di toko. Bukan toko di baju, yang nggak ada kayaknya toko di baju. Adanya baju di toko. Bajim dal tokof. Masuk nggak huruf ghain di sini dari 5 huruf tersebut? Tidak. Berarti bunyi ghainnya jangan dipantulkan. Ghairil magh. Ini yang salah. Lalu kemudian seperti apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, selanjutnya pada waladdallin. Nah, ada orang yang membacanya seperti ini. Kenapa? Karena ada lam alif katanya. Maka dipanjangkan dong. Nah, tidak. Itu bacaan lam alifnya itu yang panjang itu batal. Disebabkan karena ada tasydid depannya. Dan kemudian bunyi do-nya, cara pembunyian waladdall itu luruskan dulu. Bunyi do-nya. Kemudian masukkan kepada tasydid lam. Dan tidak ditahan pada bunyi tasydid huruf lam tersebut. Contoh panjangkan dulu baru masukkan kepada tasydid lamnya waladdall. Nah, tetapi jangan ditahan, cukup masukkan saja, langsung masukkan kepada harokat kasroh waladdallin. Nggak boleh waladdall, nanti nyangkut lidah kita kalau ditahan bunyi tasydidnya itu tadi ya. Dan sebelum kita masuk kepada kesimpulan tata cara pembacaan dengan baik dan benar, perlu kita tegaskan di sini, sengaja kita tidak jelaskan dengan nama-nama hukumnya, apakah itu ikhfa, iqlab, idgham ataupun namanya mat
mat tabi'i ataupun mat arili sukun ataupun mat badal, mat ta'zim ataupun yang lain atau ismam, saktah dan lain sebagainya, karena ini saya praktekkan di kalangan semua kalangan, karena takut kita terlalu detail pada pengucapan masalah nama hukumnya, malah yang mendengar yang menyimaknya adalah orang yang lanjut usia, karena 40 ke atas penangkapan daripada penjelasan seseorang itu kurang diterima, akan kurang masuk pada yang dijelaskan. Nah, lalu bagaimana supaya lebih detail lagi? Ya tentu dengan cara belajar ataupun mondok di pondok pesantren. Ya, baik, kita ambil kesimpulannya saja daripada tata cara pembacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harap maklum suara saya agak serak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahu a'lamu bimuradih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.